Senang sekali saya sore hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat luar biasa ya. Karena hari-hari ini kesehatan itu adalah nomor satu. Benar ya Bapak Ibu sekalian? Nah, izinkan saya sharing pada sore hari ini tentang topik yang saya sukai dan ini sebenarnya adalah topik walk the talk ya. Jadi apa yang saya lakukan kepada anak-anak. Jadi ya tentu saja ada mentor saya dulu yang saya jadikan panutan, saya pelajari ilmunya, saya aplikasikan dan luar biasa kalau sore hari ini boleh sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya berterima kasih kepada rekan sebenarnya saudara saya lah, Pak Hadi Wendrajaya, apakah sudah hadir ya? Pak Hadi itulah yang memperkenalkan saya ke Pak Tony, sehingga Pak Tony memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pada sore hari ini ya. Oke, jadi izinkan saya untuk share screen sehingga kita jadi lebih mudah ya ngobrolnya sebentar. Oke, jadi sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang biasanya kalau hari Minggu itu hari apa ya? Hari Minggu itu adalah hari istirahat, hari yang dimana kita sukanya leyeh-leyeh ya setelah seminggu bekerja dan banyak dari kita itu adalah family time ya. Jadi urusan belajar mengajar itu kalau boleh enggak lah hari Minggu. Kok hari Minggu? Hari lain dong. Tetapi saya salut kepada sahabat sore hari ini justru mau meluangkan waktu hadir di sini belajar bersama untuk tentu saja meningkatkan kita punya pengetahuan dan menjadi diaplikasikan skill kita jadi lebih meningkat. Terutama topiknya adalah dengan saya itu ketagihan belajar, yang membuat anak ketagihan belajar. Uh, Biasanya yang kita tahu kalau anak-anak ketagihannya apa tuh? Main game, iya. Kalau ketagihan belajar mah enggak lah ya. Tapi ini kok agak nyeleneh hari ini kita malah berbicara tentang ketagihan belajar. Ya. Nah, jadi pertemuan kita dalam 1 jam ini rencananya sih 45 menit saya akan coba mempresentasikan tentang apa rahasia dari ketagihan belajar. Setelah itu di 15 menit terakhir kita bisa tanya jawab. Nah, kebetulan saya Zoom ini di depan rumah ya, jadi di halaman di teras rumah sehingga kalau ada sepeda motor lewat gitu bisa kedengeran. Saya mohon maaf kalau nanti sedikit mengganggu suaranya. Saya ingin lebih alami aja karena sebenarnya saya ada ruangan untuk kerja di rumah. Tapi kalau karena masih sore bisa pakai pencahayaan matahari. Jadi saya dari luar ini kelihatan sinar matahari nih. Jadi nggak ada pakai lampu, makanya kelihatannya apa agak satu arah ya sinarnya biar lebih alami aja. Oke, baik Bapak Ibu Saudara kekasih, yuk kita masuk ya ke materinya kita di mana sorry. Ya, jadi saya sendiri punya misi ya. Nama saya Budi, Putu Budi. Saya tinggal di Denpasar ya. Jadi pinginlah membuat orang tua, jadi sama seperti saya ini menjadi orang tua terbaik. Ya, karena hanya dengan menjadi orang tua terbaik sajalah kita bisa membuat kesuksesan atau generasi yang baik buat anak-anak kita. Kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak baik, ya agak sulit ya. Kita bisa membuat anak-anak kita jadi sukses nantinya. Oke, saya core kompetennya itu ada 2. Yang pertama adalah di dunia
parenting ya sekarang adalah salah satu modul dari parenting yang ingin saya share, dan juga tentu saja relationship. Saya banyak sharing kalau tentang parenting itu adalah tentang yang satu ini, rahasia membuat anak ketagihan belajar. Kalau relationship itu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga, atau calon ya, calon pasangan yang akan berumah tangga, itu temanya tentang menikah lebih indah dari pacaran. Nah, jadi itu juga menarik ya. Kalau kita sih pacaran aja yang indah, kalau menikah mah rasanya udah hilang semua tuh indahnya ya. Oke, tapi itu next berikutnya lah. Nah, jadi di parenting itu fokusnya apa sih? Mendidik, mengasuh anak agar apa? Tumbuh dengan rasa percaya diri. Nah, banyak sekali dari anak-anak kita itu tumbuhnya enggak punya rasa percaya diri gitu ya. Nah, jadi saya suka untuk sharing supaya anak nantinya tumbuh dengan percaya diri. Siapakah yang saya touch itu bukan anaknya ya, tapi yang saya touch adalah orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhubungan, bersentuhan dengan saya, setelah itu baru diaplikasikan di keluarga masing-masing ke anak-anak kita. Nah, begitu juga di relationship, ya pasangan. Kalau suami saja atau istri saja ya no problem. Kalau bisa berdua tentu lebih baik ya, sehingga kita bisa mendapatkan saran atau apa yang harus kita tips, trik supaya rumah tangga kita tetap serasa pacaran ya. Oke. Berikutnya, nah ini keluarga besar saya. Jadi saya memiliki seorang istri dengan 3 orang anak ya. Ini si foto sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu ketika sulung saya itu masih SMA, dia ulang tahun. Kalau sekarang malah dia sudah mau selesai ya, selesai kuliah. Nah, kenapa saya berani sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang rahasia membuat anak ketagihan belajar ini, karena memang sudah proven ya. Kalau kondisi terakhir sekarang, sulung saya itu udah selesai sejarah di UGM, Jogja. Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 27 Mei ini dia akan wisuda, dan kami pun ada rencana untuk ke Jogja. Kemudian cewek yang sebelah kiri, paling kiri, sekarang sudah ada di UNS Solo, ya kuliah di sana, jurusan sospol. Wah, kelihatannya mau jadi politikus nih. Tapi karena COVID-19 ini dari mungkin 3 bulan lalu ya sudah kembali ke Denpasar, jadi bersama-sama dengan kami kuliah online. Sedangkan si bungsu itu juga udah keterima di Undip di Penogoro Semarang, ngambilnya teknik mesin. Sejak keterima sampai hari ini belum pernah nginjak kampus, jadi belajarnya online. Sekarang udah di semester 3 ya, jadi ya begitulah keadaan saat ini, kita mesti beradaptasi ya. Dan luar biasa sekali, Pak Tony tagline-nya adalah New Normal Learning Center. Jadi kita belajar bagaimana bisa hidup secara tetap normal di keadaan yang tidak normal ini. Oke, kita masuk nih. Rahasia membuat anak ketagihan belajar. Ya, bisa buat anak belajar aja udah berkat anugerah ya, apalagi bisa buat ketagihan. Wah, itu tentu saja keadaannya jadi jauh lebih enak ya. Harapannya sih dengan mengikuti sesi ini, ada 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Rencananya tanggal 2, kemudian nanti kita sambung tanggal 9. Dan di tengah-tengah sesi Pak Tony memberi kesempatan kita semua untuk ada di dalam satu grup. Kita bisa tanya jawab nanti di sana. Seandainya tanya jawab kita yang di 15 menit terakhir nanti dirasa kurang, silakan Bapak Ibu Saudara boleh chat, bertanya di sana, dan kita akan sharing. Jadi bukan hanya dari saya, kalau ada dari pengalaman Bapak Ibu sekalian juga oke gitu, kenapa tidak ya? Bisa sharing juga di sana. Karena sifatnya ini kan bukan hanya
direction atau arahan satu arah, tetapi kita lebih banyak ke sharing. Terutama barangkali ada yang hadir di kelas ini juga lebih senior dari saya, atau bahkan yang punya pengalaman update sekali gitu ya, update sekali di tengah hari ini. Jadi maksudnya masih barusan menikah, anaknya balita atau bahkan batita sedang lucu-lucunya belajar segala sesuatu. Kalau saya kan sudah lewat ya. Nah, saya pengen kita coba sedikit berinteraksi. Boleh unmute, kemudian jawab, atau mau di chat, silakan. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Menurut Bapak Ibu sekalian, anak itu beban atau anugerah? Yuk, coba sharing di sini ya. Yuk, siapa yang mau sharing silakan. Anak itu beban atau anugerah? Boleh unmute, boleh di chat. Monggo, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih interaktif, boleh ada yang mau memberikan tanggapan? Anak itu beban atau anugerah? Ya. Wah, kelihatannya pada tertib semua ini ya. Ya, gimana? Ada yang mau sharing? Anak itu beban atau anugerah? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua sama lah ya, yang hadir di sini, bahwa anak itu adalah anugerah, ya, anugerah terbesar yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga kita punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan, membesarkan mereka, mendidik mereka menjadi yang terbaik, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, apakah pengalaman kita waktu kecil dulu suka belajar? Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara kekasih, anak-anak itu memang dilahirkan itu udah suka belajar. Ya, tapi sikap dan tindakan orang tua atau gurulah yang sering mematahkan semangat anak untuk belajar. Oke, coba kita ingat-ingatlah ya, kalau yang masih ingat atau bahkan yang sekarang punya anak kecil. Ya, yang sekarang punya anak kecil. Oke, sorry. Saya baru bisa buka chat ya. Anugerah dua-dua. Waduh, ini Melisa sempat bilang dua-duanya. Bebannya mungkin karena anak itu bandel ya. Ya, jadi pada prinsipnya anak itu suka belajar. Ya, Anneke Angkawijaya, anugerah dong, nunggu dan usahanya 5 tahun. Wah, puji Tuhan ya, akhirnya semuanya bisa punya anak 5 tahun itu perjuangan luar biasa. Saya salut sekali dan sangat bersyukur dengar cerita dari Anneke bahwa setelah 5 tahun berhasil. Ya, saya jadi sedikit boleh nostalgia karena saya menikahnya umur 31, istri 28, jadi kami selisih 3 tahun. Bulan ketiga, istri belum hamil, saya konsul ke dokter. Kami ketika itu di Manado ya. Kami ketika itu di Manado, dokternya ketawa lah, karena dokter ini adalah tempat saya kos ketika saya ada di Manado. Istrinya itu adalah dokter objin, suaminya adalah androlog. Ya pas sekali kan, kami konsul. Ya layaknya seorang pasien yang
dilayani, cuma dia ketawa aja, baru 3 bulan gitu ya. Singkat kata, kita menjalani prosesnya ya, kebetulan saya tidak seperti Anneke ya, yang sampai 5 tahun, tapi luar biasa, selamat sekali lagi. Bulan kelima akhirnya istri saya dinyatakan positif, dan tahun berikutnya setelah kami menikah, berapa bulan ya? Saya menikahnya Mei, anaknya lahir Juni, Juli, 15 bulan kemudian, ya, seperti itu. Baik, nah teman-teman, anak pada prinsipnya dilahirkan itu suka belajar, ya. Cuma sikap dan tindakan orang tua atau kita ini sebagai orang tua dan guru yang mematahkan semangat untuk belajar. Pertanyaannya, ya, masih ingat nggak yang punya bayi? Ketika dia bayi, kita kasih rangsang dengan apa? Mainan-mainan yang bunyi, ya. Respon yang pertama adalah dia melihat, ya, dia pakai indera penglihatannya. Pokoknya dia jelalatan lah. Ketika dia lihat, dia berusaha menyentuh benda itu. Setelah dia sentuh, ketika benda itu bereaksi berbunyi atau mengeluarkan suara, dia akan bawa ke telinganya, ya, indera pendengarannya dia pakai. Kemudian, dan yang terakhir yang biasanya dia lakukan apa? Dia masukkan ke mulut. Ya, kalau penciuman agak jarang dipergunakan, tapi biasanya langsung ke mulut. Artinya apa? Anak itu punya semangat belajar begitu tinggi. Cuma secara tidak sadar, ketika kita tahu itu mungkin kotor, mungkin berbahaya, ya, reaksi kita sebagai orang tua apa? Jangan kita ambil kan, padahal anak sedang belajar. Oleh karena itu ya, ini kalau masih ada kesempatan punya bayi, sediakanlah mainan-mainan yang relatif aman. Kan sekarang sudah banyak sekali yang disediakan aman ya, yang bisa digigit, punya suara, tentu saja harus bersih ya. Nah, kemudian beranjak umur, anak itu pingin lari ke sana kemari. Kita sebagai orang tua capek dong gitu ya. Akhirnya sukanya bilang apa? Aduh, kamu kok nakal sekali, mbok ya diam sedikit. Padahal anak sedang mengeksplor diri, pengen mengetahui sekitarnya. Kita melarangnya. Ketika anak saya belajar berjalan, saya tinggal tuntun dari belakang. Ketika ada undak-undakan lebih tinggi, ya aman aja. Kalau ada dia jatuh, mau jatuh, ya saya tangkap. Sehingga enggak ada lagi cerita enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kasih aja. Yang penting kita lindungi karena dia sedang belajar bereksplorasi. Bertambahnya umur adalah anak jadi apa? Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, ketika anak bertanya ini dan itu, yuk, apa reaksi Bapak dan Ibu sekalian? Nah, kalau anaknya udah nanya banyak sekali, sampai rasanya gimana gitu. Yuk, boleh sharing di sini. Mau open mic boleh, jadi di unmute atau di chat aja deh. Apa reaksi Bapak Ibu sekalian ketika anak kita bertumbuh dan mau belajar segala sesuatunya dengan bertanya yang tak henti-hentinya? Ayo, yuk silakan. Oke. Ehud Moses ya, dijawab sesuai umurnya yang dia paham. Good, dijawab dengan sabar. Yes. Ada nggak di sini ya secara tidak sadar akhirnya, aduh kamu kok cerewet banget, mama lagi sibuk, tahu? Stop, 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 stop. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Oke. Nggak ada ya? Wah, selamat. Artinya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini memang punya kesabaran yang luar biasa dan sebenarnya sudah mengerti bahwa agar anak jadi pandai, punya database yang banyak di benaknya yang berguna untuk kreativitasnya kelak itu adalah dengan ya menjawab segala pertanyaannya. Ya, saya ingat dulu waktu ngantar anak sekolah ya, TK, SD,
itu suka sekali pertanyaannya sama, ya, Koko yang sulung, nama pohon. Dan saya bukan orang yang ahli tumbuh-tumbuhan gitu ya. Waktu pelajaran biologi SMP, SMA banyak bolos kali ya. Saya pokoknya yang saya tahu saya jawab. Oh, ini pohon Kamboja, ini pohon beringin. Ketika saya tidak tahu, ada di sepanjang Jalan Sudirman, kalau di Bali, mungkin ada yang tahu, di Denpasar, itu salah satu jalan arteri kami. Saya cuma jawabnya apa? Pohon pelindung. Ya, oh itu apa? Pohon pelindung. Oh sama nak, pohon pelindung, pohon pelindung. Akhirnya dia sampai sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu sekali lagi pada dasarnya suka belajar. Sikap dan tindakan orang tua atau gurulah yang mematahkan semangat belajar anak. Ya, jadi ingat, ini tips nomor 1, bahwa janganlah kita sebagai orang tua yang justru melakukan tindakan atau respon yang mematahkan semangat anak untuk belajar. Sehingga ketika sekali dia merasa kecewa dan itu masuk sampai ke bawah sadarnya, yang ada di memorinya kelak adalah belajar itu adalah satu hal yang menyakitkan. Oke, berikutnya. Ya, nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian ini akan sempat untuk mengikuti games ini. Sangat sederhana, ya, gamenya sederhana. Setelah games itu nanti cuma 10 detik, ya harus open kamera nanti ya, untuk memperlihatkan hasil karyanya. Nah, tentu saja yang sempat, yang dekat dengan posisi saat ini, diperlukan hanya secari kertas dengan alat tulis. Ya, silakan yang punya secari kertas dengan alat tulis yang dekat boleh ambil. Saya beri waktu 30 detik ya, setengah menit. Yuk silakan ambil secari kertas dan alat tulis. Boleh pulpen, boleh pensil, boleh spidol, boleh apa saja alat tulisnya. Ya, kita mau nostalgia. Ketika kita jadi murid dulu. Belajar nggak kita gitu loh, untuk membuktikan Bapak Ibu sekalian ini belajar atau tidak. Ketika jadi murid dulu. Yuk, silakan diambil alat tulis, kertas dan alat tulis ya. Selembar kertas saja, kecil juga enggak apa-apa. Kalau sudah, boleh kasih tanda di chat, tulis siap begitu. Oke, ya. Kita gamenya enggak lama, hanya 10 detik saja. Jadi setelah saya sampaikan apa yang harus dilakukan, saya hitung sampai 10. Setelah itu selesai ya. Teman-teman boleh pamerin nanti hasil karyanya. Oke, siap? Instruksinya adalah gambar pemandangan alam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Oke. Ya, siapa yang mau pamerin gambarnya pertama? Boleh, silakan open kamera. Ayo, yang sudah selesai gambarnya, boleh dipamerin. Wah, ini pada malu-malu atau melukisnya terlalu canggih? Oke, Bu Juni, cincin ya. Oke, kelihatannya pertanyaannya,
Ya, secara umum gambarnya. Siapa yang gambarnya dua gunung, matahari, jalan, sandi, gunung, matahari. Kemudian Aindri seperti apa? Sama juga? Oke. Ya, oke. Nah, terima kasih ya buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkontribusi memberikan gambarnya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi sebagian besar gambarnya itu adalah pemandangan alam, ada gunung, ada matahari, ada peta-peta, ada rumah. Apa artinya? Iya, ada, tahu nggak artinya apa? Bahwa bawah sadar kita ya, itu pertama kali eh, gambar itu mungkin sudah 10, 20, 30, bahkan 40 tahun yang lalu ya. Tapi kenapa bisa begitu nancep? Satu hal kita bisa menilai bahwa pendidikan kita itu sudah berhasil brainwash kita. Sehingga semuanya hampir sama gambarnya. Jadi seperti itulah kita dididik ya, pendidikan kita yang dari dulu sampai sekarang praktis tidak berubah. Ya, kita bisa didoktrin. Ya, bayangkan kita didoktrin untuk hal-hal yang positif bagus. Kalau yang negatif tentunya akan jadi bermasalah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti inilah kondisi pendidikan kita saat ini. Coba kita lihat ya. Ini kondisi sekolah kita sampai saat ini. Bahan baku itu artinya murid-murid. Murid masuk itu apa sih? Ya, bentuknya macam-macam, maksudnya beda-beda ya. Ada yang culun, yang sudah agak pinter gitu ya. Masuk ke sekolah. Wah, ini kepala sekolahnya mengatakan, "Yo, selamat datang di sekolah favorit kami." Ya, ada guru juga menggiring. Masuklah kita ke sebuah mesin kurikulum. Ya, masuk ke mesin kurikulum, anak-anak yang taat, yang patuh, yang sopan, itu akan keluar. Outputnya dan bentuknya semuanya sama. Ya, semuanya sama itu akan punya minat yang sama, punya hobi yang sama, bahkan bisa jadi bekerja di tempat yang sama, liburan juga pada waktu yang sama. Karena pegawai kan, kalau pegawai liburnya ya pas anak libur lah baru bisa berangkat berlibur kemana. Tapi kalau yang pengusaha mungkin bisa berbeda. Nah, sayangnya pendidikan kita itu ketika ada yang fail, yang gagal, menurut kurikulum kita, itu dibawa kemana? Tidak naik kelas, guru BP, pokoknya dapat pendidikan ekstra lah. Tidak naik kelas, dicemplungin lagi kan? Masuk ke kelas lagi. Diproses di sana. Kalau dia bisa mengikuti pelajaran, akhirnya lulus. Tapi kalau dia nggak lulus, maksudnya nggak naik kelas, kemudian bandel, tidak bisa dikerja, sekolah sudah angkat tangan, apa yang terjadi? Dia akan terseleksi sebagai siswa yang gagal. Dikeluarin. Bahasa sopannya adalah dikembalikan pengasuhan kepada orang tua masing-masing. Ya, jadi cerita yang menarik tentang orang yang terjenius di abad ini di dunia, Albert Einstein konon katanya itu justru pada saat pendidikan tidak dianggap di bawah rata-rata kecerdasannya, ya. Tapi dia mempunyai seorang ibu yang luar biasa, di mana surat itu Einstein tidak baca pada saat itu. Ibunya bilang, oh kamu ini punya kecerdasan luar biasa, sehingga sekolah tidak mampu untuk mendidik kamu, maka ibulah yang memberikan pendidikan buat kamu, sehingga kamu menjadi orang yang luar biasa. Ya,
Jadi singkat cerita, Einstein seperti kita tahu penemuannya begitu banyak dan dia menjadi sangat hebat, dan ketika dia tahu bahwa dia itu pernah dianggap aneh, tapi karena punya orang tua yang luar biasa, maka kita bisa membuat anak kita menjadi luar biasa. Oleh karena itu saran tips yang kedua Bapak Ibu sekalian, kondisi apapun anak-anak kita saat ini ya, dia adalah anugerah terbesar dan luar biasa ya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang orang Korea yang maaf punya jari cuma 2 ya, 2 kanan 2 kiri, tapi menjadi pianis tingkat dunia karena punya orang tua, punya ibu yang luar biasa. Jadi jangan kecil hati kalau sekolah menganggap anak kita tidak berprestasi, karena seperti inilah sistem pendidikan kita, menjadikan orang-orang yang sama seperti robot, tapi kalau orang yang tidak bisa mengikuti dianggap fail. Kita sebagai orang tua bisa membuat anak kita menjadi tetap luar biasa ya, karena ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat, ini bagus sekali ya, untuk mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa talenta yang dimiliki anak kita itu adalah unik, satu dengan yang lainnya berbeda ya. Jangan kita paksakan anak kita untuk expert di semua mata pelajaran. Walaupun sampai saat ini pendidikan kita memang mengharuskan ada apa istilahnya KKM gitu ya, nilai minimal di sekolah itu ya. Ya enggak harus semuanya harus 10 lah ya. Tapi yang penting dia bisa mengikuti saja itu sudah oke. Jangan terlalu dipaksakan anak-anak harus gambar pintar, melukis pintar, matematika juga harus oke. Ya, karena kan kita sekarang sudah paham bahwa yang namanya kecerdasan itu sudah multiple ya, multiple intelligence. Jadi udah banyak sekali kecerdasan yang kita miliki. Maksudnya anak-anak yang dia miliki itu tidak perlu lagi kita paksakan untuk dia memiliki semua kecerdasan yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah. Ini baik sekali ya dikatakan. Kalau parameternya adalah naik pohon, coba kita lihat binatang ini. Yang bisa naik pohon itu siapa? Ya cuma satu ya, kera saja. Ya. Nah, jadi yuk kita jangan generalisir apa yang harus anak-anak kita bisa ya. Karena seperti yang orang paling jenius di dunia katakan, si Albert Einstein ini, sistem pendidikan kita itu memang nggak benar gitu ya. Karena menurut Einstein setiap orang itu jenius. Tapi kalau kita menghakimi, bayangkan ya, seekor ikan itu harus punya kemampuan memanjat pohon, seumur hidupnya dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berguna. Ya, jangan sampai kita labeling anak-anak kekasih kita itu seperti ini. Jadi tidak berguna, dia merasa padahal dia punya skill. Kalau disuruh berenang bisa jadi dia nanti juara olimpiade ya, tapi karena kita paksakan dia harus jadi juara lari, nggak benar jadi anak kita ya. Oke, saya berharap kita semua jadi sadar bahwa setiap anak terlahir unik, janganlah pernah memaksakan. Cerita tentang ketiga anak saya, ini relate sekali. 1, sejarah. 2, sospol. 3, teknik mesin. Saya sendiri latar belakang di financial business. Kalau financial urusannya apa sih? Aset, hutang piutang, investasi, kemudian warisan, kan yang matrih banget gitu ya. Sempat ngasih saran sih sama si sulung, kamu tuh nggak pengen jadi aktuaria gitu. Wah, kalau aktuaria itu duitnya banyak. Nggak suka. Ya sudah, jadilah kehendaknya dia seperti itu ya. Saya support, dan memang ternyata pengetahuan kita yang terbatas sebagai orang tua itu membatasi cara pandang kita terhadap kesuksesan anak itu harus menjadi apa. Orang tua dokter, apalagi suami istri dokter,
kecenderungannya adalah membuat anak-anaknya jadi dokter. Padahal belum tentu ya, belum tentu anaknya itu suka menjadi seorang dokter, belum tentu. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku kekasih pernah mendengar cerita ekstrim banget tentang anak yang dipaksa untuk kuliah menjadi dokter. Padahal dia sudah menyatakan diri tidak suka jadi dokter. Singkat kata, karena dia begitu patuhnya, selesailah dia jadi dokter, selesai jadi dokter, dia serahkan ijazahnya kepada mamanya. Ma, ini ijazah dokter, tapi saya akan mencari kehidupan sesuai dengan passion saya. Betapa menyedihkan ya, kalau kita sebagai orang tua ternyata bukan mensupport anak, tapi justru membelenggu potensi terbesar dari anak-anak kita. Ya, jadi sore hari ini izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman semua, termasuk mengingatkan kepada saya juga bahwa anak itu memang ciptaan Tuhan unik. Janganlah kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan atas dia yang terjadi. Ya, kita support aja. Oke, nah ini kita sedikit mensitir beberapa kitab suci ya. Anak-anak dan belajar, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan itu ada di Amsal 22 ayat 6 ya. Kalau Nasrani tentu hafal seperti ini. Kemudian dari saudara Muslim kita juga ada, didiklah anak-anakmu untuk masa yang bukan masamu. Ya, bisa jadi kita sebagai orang tua sekarang taunya seperti ini ya, yang canggih ini. Bisa jadi itu 20 tahun lagi sudah enggak berlaku gitu loh. Ya. Teman-teman kalau yang sempat mengalami punya handphone Nokia sekarang ada di mana dia? BlackBerry sekarang ada di mana? Saya sempat mengalami yang namanya wartel ya, wartel, telepon umum. Sekarang di mana dia? Ya, dan menurut Buddha, education is the greatest miracle ya. Nah, jadi kita didik anak kita yang terbaik, tapi jangan paksakan dia menjadi seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini bagus sekali dari Khalil Gibran ya, untuk mengingatkan kita bahwa anak itu benar-benar titipan gitu ya, titipan. Sekali lagi anak itu titipan. Kita hanya perlu, memang tugas kita menyiapkan yang terbaik buat dia. Setelah itu biarlah dia meluncur sesuai dengan talenta yang terbesar yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Bukan kehendak kita. Sekali lagi, kita sebagai orang tua boleh enggak menyarankan? Boleh. Tentu kita sebagai orang tua tahu ya, dia itu tertariknya di mana, di bidang apa. Ya, kita bisa push untuk dia di bidang itu. Tapi sekali lagi, jangan kehendak kita, saran kita harus dituruti oleh anak-anak kita. Itu kuncinya. Boleh ngasih saran? Sangat boleh. Ngasih pertimbangan? Harus ya, kita sebagai orang tua. Tetapi sekali lagi, jangan paksakan. Nah, walaupun bersamamu, tapi bukan milikmu. Nah, ini keren sekali ya. Jadi, curahkan kasih sayang, tapi bukan memaksakan pikiranmu. Ya, oke. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Oke. Jadi kita sebagai orang tua, kita adalah busur ya. Anak-anak itu adalah anak panah. Ya, kita cuma menyiapkan, setelah itu dia meluncur. Ya, Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta tepat. Nah, jadi itulah anak kita, ya. Kita diingatkan oleh puisinya Khalil Gibran ini yang luar biasa. Semoga ya dengan reminder ini, kalau saat-saat ini Bapak Ibu sekalian ada yang mohon maaf sekali ya, memaksakan kehendak gitu ya, buat anak-anak kekasih, dia harus kuliah kemana, karena cara pandang kita sebagai orang tua itu yang terbaik, yang belum tentu terbaik bagi mereka, yuk dipertimbangkan kembali. Karena masih ada waktu loh, sehingga tidak ada lagi
penyesalan kita sebagai orang tua, dan kegagalan anak-anak nanti katakan, itu kan mama punya mau, bukan saya punya mau. Ya, oke. Nah, teman-teman, persepsi. Ini persepsi tentang apa saja ya. Nanti kita akan bertanya satu hal tentang persepsi tentang belajar. Tapi sebelum itu, persepsi itu apa sih? Ya. Persepsi itu pertama adalah dipengaruhi oleh 3 hal. Pengetahuan, ya, pengetahuan kita, pengetahuan anak, pengalaman, dan pengharapan. Ya. Jadi persepsi itu mengarahkan pemikiran dan tindakan. Jadi persepsi itu jadi apa ya? Koridor kita berpikir. Jadi jika ingin mengubah kondisi, ubahlah persepsi. Nah, pertanyaannya. Silakan satu-satu dulu. Untuk orang tua, ya Bapak Ibu sekalian, apa makna belajar bagi Anda? Ini untuk Bapak Ibu sekalian. Yuk ramaikan kolom chat. Apa makna belajar? Ya. Oke. Yuk, yang berikutnya. Apa makna belajar bagi diri Anda? Ayo, bagi Bapak Ibu sekalian. Belajar, jangan belajar buat anak ya. Pokoknya belajar aja deh. Definisi belajar, tadi kan ingat persepsi itu karena pengalaman, pengetahuan, ya. Karena berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, persepsi saya tentang belajar adalah menambah pengetahuan. Oke, good. Ada lagi yang lain barangkali? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Mempelajari sesuatu yang kita belum tahu. Melatih otak supaya lebih kaya. Wow, keren-keren sekali ya. Nah, itu persepsi kita tentang belajar. Kalau persepsi Bapak Ibu sekalian tentang belajar seperti ini, seharusnya akan keren buat anak. Ya. Sekarang berikutnya, apa tujuan Anda meminta anak untuk belajar? Yuk. Kedua, apa tujuan Anda meminta anak untuk belajar? Oke, sekarang yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, yuk kita yang tadi yang pertama belum kelewatan enggak apa-apa. Sekarang apa tujuan Anda meminta anak loh, anak sekarang meminta anak untuk belajar. Ini kan sudah mulai masuk ke topiknya nih. Oke. Aha, dia tahu supaya bisa bersaing di masyarakat, bekal masa depan. Wow, luar biasa. Selamat karena ternyata jawaban Bapak Ibu sekalian itu adalah yang saya harapkan. Karena tidak ada satupun yang menjawab supaya dapat nilai 10. Supaya dapat nilai A. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat ya. Jawabannya itu sudah memenuhi harapan saya. Jadi kita sudah satu frekuensi nih. Bahwa tujuan anak belajar itu adalah untuk mengetahui dari sebelumnya dia tidak tahu. Berbeda sekali jika kita suruh anak belajar itu supaya dapat nilai 10. Karena kita akan fokus pada nilai. Begitu dia dapat nilai 4, maka murkalah kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita punya pemahaman bahwa tujuan anak belajar itu adalah supaya tahu, ketika hasil tesnya dia tidak seperti yang kita harapkan, artinya ada sesuatu yang anak belum pahami. Ada pertanyaan yang anak belum ketahui. Ya, itu proses belajar. Sehingga kita sebagai orang tua menerimanya juga beda. Ya, kul-kul aja lah. Ya, selamat sekali lagi teman-teman, luar biasa sekali. Nah, ini tanya-tanya terus boleh kan? Berikutnya, kapan saat terbaik untuk belajar? Yuk, di chat lagi. Kapan saat terbaik untuk belajar?
Ah, ternyata ternyata Bapak Ibu sekalian udah pada pinter semuanya. Kok jawabannya benar semua ya? Iya, jadi tepat sekali. Kapan saat yang terbaik anak untuk belajar adalah setiap saat ya. Karena tidak ada sebenarnya waktu terbaik buat belajar. Itu hanya ada di persepsi kita. Dan kalau ada di persepsi kita bahwa belajar yang terbaik adalah pagi hari atau malam hari, itu kan persepsi. Karena persepsi saya kalau malam hari itu tenang. Kalau saya pagi hari karena segar habis istirahat. Tapi yang benar adalah jawaban Bapak Ibu sekalian, kapanpun ya, setiap waktu sejak anak lahir, betul sekali. Good. Nah, jadi sebenarnya pada sore hari ini saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi untuk membuat anak ketagihan belajar itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti 15 menit terakhir kita boleh banyak sharing ya. Kita unmute supaya jadi lebih meriah. Oke. Masih berikutnya. Apakah belajar harus dalam kondisi tertentu? Kondisi apa itu? Yuk. Kapanpun kondisi yang memungkinkan bagi anak fokus dan menerima. Luar biasa. Yes. Ada lagi barangkali pendapat yang berbeda? Silakan. Luar biasa. Ya. Tadi, aduh, jawabannya kok yang mau saya sampaikan. Kondisi siap secara fisik dan mental. Kondisi tidak marah, tidak lapar, tidak ngantuk. Yes. Masing-masing anak beda, orang tua harus tahu. Yes. Iya. Nah, kapanpun dengan catatan anak dalam kondisi nyaman. Good. Nah, seperti itulah yang benar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan punya syarat kondisi anak belajar itu seperti apa. Ketika zaman dulu belajar, mungkin generasi kita ya, harus duduk di bangku, di meja baca, seperti itu. Kalau sekarang anak pegang gadget itu dia bisa menjadi belajar. Ya, jadi jangan langsung hakimi, kamu tuh kok main game terus, belum tentu. Karena dia belajar sekarang googlingnya dari HP. Dia tanya temannya dari HP. Jawaban yang sulit jadi paman Google ya. Jadi aduh, keren banget saat hati anak senang ya, belajar pada saat senang hatinya. Yes. Banyak aplikasi untuk belajar anak sekarang. Nah, betul sekali. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang terpenting untuk dipelajari oleh anak-anak berkaitan dengan kesuksesan hidup ya? Berkaitan dengan kesuksesan hidup. Yuk, kita boleh di chat. Setelah itu kita open mic ya, supaya ada kesempatan kita berinteraksi. Saya juga kangen suara Bapak dan Ibu sekalian. Jangan cuma saya sendiri dari tadi yang bicara ya. Oke. Ya. Apa yang terpenting untuk dipelajari anak-anak berkaitan dengan kesuksesan hidup? Yo, apa? Komunikasi. Oke. Karakter. Yes. Santun, karakter. Kejujuran, disiplin, tidak malas, ingin selalu belajar. Anneke Angkawijaya. Oke. Luar biasa sekali. Budi pekerti, etika, sosialisasi, pengetahuan, emotional intelligence. Wah, ini muridnya siapa namanya? Kita punya Martin Anthony Dio Martin ya, pakar emotional intelligence di Indonesia. Kemudian mengenali diri, penerimaan diri, EQ ya, Friska juga EQ. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk mengakhiri sesi ini dengan mengingat cerita tentang apa yang diperlukan dalam hidup untuk sukses. Bisa jadi
di antara Bapak Ibu sekalian itu sudah ada yang baca buku yang judulnya The Millionaire Mind. Ya, jadi si Thomas J. Stanley ini itu melakukan penelitian di Amerika ya. Di Amerika sana dia meneliti 1000 orang kaya di Amerika yang punya aset pribadi bersih itu di atas $1 juta. Ya, di atas $1 juta dan ditanyain dong, ya, kunci suksesmu apa? Ya, betul sekali. Bapak Ibu sekalian sudah menjawab ternyata. Nomor 1, ya, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita karena tidak lekang oleh zaman dari dulu saat penciptaan sampai hari ini dan akan selama-lamanya itu apa? Nomor 1, kejujuran. Itu nomor 1. Ya, jadi kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Itu nomor 1, kunci suksesnya mereka. Dan adalah tugas kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Percaya, kalau dia sudah pegang satu kejujuran itu, maka selesai. Ya, bukan selesai lah, maksudnya udah aman lah ke depannya dia bisa akan hidup. Ya. Nomor 2, Bapak Ibu sekalian, ternyata betul. Disiplin. Disiplin itu luas sekali ya. Kalau kita sudah secara rutin ngajarin disiplin buat anak kita, pokoknya hasilnya pasti top marko top. Dan yang ketiga, nah ini dia yang agak rame yang ketiga ini. Pasangan yang mendukung. Pertanyaannya, kalau pasangannya tidak mendukung gimana dong? Ganti, no. Ya, diajarin dong supaya pasangan kita bisa mendukung. Nanti itu kelasnya lain ya, di kelas relationship. Nah, jadi ternyata memang 3 itu. Jadi sekolah favorit, IP 4, 4,5 enggak ada lah ya, cum laude, tidak termasuk, ya itu rankingnya banyak sekali sih. Tidak, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan kecil hati ketika anak kita sekolah bukan di sekolah favorit saat ini. Karena itu tidak menentukan kesuksesan hidupnya dia nantinya. Jangan kecil hati kalau dia nilainya tidak semuanya oke. Ya. Walaupun topiknya kita adalah membuat rahasia ketagihan belajar ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya sudah tahu rahasianya. Karena dari interaksi tadi, tidak ada satupun hal-hal yang saya tangkap masih berpikir tanda kutip kolot gitu ya. Nilai bagus itu matematika harus 10. Tapi ketika saya tanya tadi, bukan itu. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah menguasai nih cara untuk membuat anak ketagihan belajar itu tadi ada yang bilang nyaman. Yes, sebenarnya itulah kuncinya membuat anak nyaman. Ya, semangat untuk belajar. Kita yang ciptakan suasananya. Ya, tipsnya begini ya. Kalau kita ingin anak kita rajin belajar, kita juga harus menemani dia belajar. Jangan sampai, kalau ada nih, tapi saya rasa dari jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian tidak ada sih, tuh di luaran sana. Nak, kamu belajar, besok kan kamu mau ulangan. Terus, mamanya ngapain? Asik deh nonton drakor. Nggak, tidak seperti itu ya. Harus belajar, menemani dia belajar. Supaya dia merasa diperhatikan pada saat belajar. Caranya, tanya dia tentang apa yang dia pelajari. Noni belajar apa hari ini? Oh, Ma, belajar tentang geografi, tentang Indonesia. Aduh, Mama pengen tahu seperti apa sih? Itu artinya dia sudah menguasai atau tidak materinya. Ya, cara kita bertanya seperti itu. Dan yang kedua, ini yang banyak kita orang tua abai adalah menanyakan perasaannya si anak. Nah, pulang sekolah, biasanya ditanya apa? PR kamu apa sekarang? Apa saja? Bisa enggak kamu ngerjain? Bukan. Pulang sekolah, gimana cerita hari ini dengan teman-temanmu? Ada pengalaman unik enggak yang kamu alami dengan
Ibu guru, pelajaran apa yang menarik tentang perasaan. Itu kuncinya. Ketika anak Bapak Ibu sekalian kaya dengan cinta di dalam hatinya, itu tidak ada lagi kesulitan dalam belajar. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih sekali bisa sharing di sini. Di 5 menit terakhir, apakah berkenan untuk sharing? Nggak usah bertanya, karena ketika saya bertanya tadi, semuanya sudah almost oke banget. Tapi ada nggak yang mau sharing, open mic, open kamera, supaya kita bisa saling menguatkan bagaimana pengalaman membuat anak jadi ketagihan belajar. Nggak masalah kalau Bapak Ibu mau cerita bahwa anak saya dari kecil sampai sekarang ranking 1, ya monggo, silakan. Sharing yuk. Boleh open kamera, open mic ya. Saya tunggu. Masih ada 5 menit. Sebelum kita nanti minggu depan baru masuk ke bagaimana cara otak bekerja, dan ya itulah yang bisa membuat ketika kita tahu mekanisme otak kita, kita ikuti irama itu, maka membuat anak ketagihan belajar adalah hal yang sederhana sekali. Yuk silakan. Boleh open mic, open video juga, open kamera. Yuk. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk sharing pada sore hari ini? Ya, okay. Saya boleh sharing, Pak. Silakan. Halo teman-teman. Sebagai orang tua ya, saya punya pengalaman mendidik anak saya. Anak saya sekarang mau menjelang 7 tahun. Baik. Ini mungkin karena COVID juga gitu ya. Yang menyebabkan saya merasa kalau dikarenakan belajar yang online gitu, yang akhirnya susah juga untuk mendampingi gitu ya. Oke. Ya masuk SD. Ya. Ya, 7 tahun ya. Oke. Tetapi saya ini mungkin berbeda dengan yang orang tua lainnya gitu. Maksudnya saya nggak mau memaksakan anak saya gitu, terutama karena kondisi COVID yang sekarang ini, yang dimana orang tua juga harus mendampingi belajar gitu. Akhirnya saya memutuskan, tapi bukan berarti dia itu berhenti belajar. Dia belajar banyak hal. Siap. Iya, dia belajar banyak hal. Dia kotori tangannya, dia bikin volcano sendiri. Dia mulai explore itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya senang gitu. Ternyata ada ide-ide kreatif yang dia buat sebelum jelang dia kelas 1 SD ini gitu. Iya, itu aja sih Pak. Oke. Ya, luar biasa sekali Bu Siska Halim pengalamannya. Itulah yang seharusnya kita sebagai orang tua untuk lakukan kepada anak. Karena di modul saya yang lain itu tentang 11 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Itu ada seorang anak yang karena orang tuanya bilang, kamu nggak boleh kotor, itu maksudnya ke susternya. Apa yang dia lakukan? Dia cuma gendong terus itu anak. Ya, digendong terus, dan itu motorisnya nggak bergerak sempurna, yang seharusnya dia belajar jalan, dan lain sebagainya. Nah, seperti anak ibu sekarang 7 tahun, itu eksplor luar biasa. Saya ingat anak saya ketika umur sekian, itu dinding penuh dengan gambar. Saya kasih krayon, udah, nggak apa-apa. Ntar besar dikit sudah selesai, kan tinggal dicat aja, selesai. Ya, jadi luar biasa Bu Siska pengalamannya, biarkan dia eksplor seperti itu, sehingga dia kaya pengalamannya. Karena orang yang anak tumbuh dengan kaya pengalaman, itu kreativitasnya nanti akan luar biasa. Ya, selamat Bu Siska.
Oke, mungkin ada yang lainnya? Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 5. Waktu kita hanya 1 jam. Di grup nanti, di grup WA yang dibuat oleh ketua kelas kita, kepala sekolah kok ketua kelas, maaf, kepala sekolah kita, Pak Tony, itu memberikan kita kesempatan untuk ada di dalam grup sampai tanggal 10 Mei. Karena tanggal 9 nanti ada kelas kedua. Oleh karena itu, di WA grup tersebut terbuka buat Bapak Ibu sekalian, boleh sharing, boleh bertanya, dan teman-teman yang lain juga bisa saling menimpali ya, tidak hanya dari saya aja narasumbernya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Dan sahabat kelas sore ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Putu.